Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'tiq riqabana jami'an minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Ini suatu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Orang ketemu dengan bulan suci Ramadan itu kalau nggak pilihannya Allah juga nggak mungkin, Pak. Ya, bapak-bapak ibadah di masjid nggak cuma bulan suci Ramadan ya. Kalau bulan suci Ramadan ibadah di masjid memang banyak ya. Sholat Jumat saja, kalau nggak pilihannya Allah, kalau orang itu tidak dipilih sama Allah untuk ibadah, dia nggak akan ibadah, Pak. Bapak-bapak pernah lihat pada waktu berangkat sholat Jumat, ya, berangkat sholat Jumat mungkin rumahnya mungkin daerah sana mungkin ada orang yang digiras, Pak. Giras, masih makan, masih minum. Ini bukan bulan Ramadan ya, anggap aja di luar bulan Ramadan. Saya sering, Pak, saya berangkat sholat Jumat, mau ngimami di mana, mau khutbah di mana. Itu di kafe-kafe itu masih banyak, Pak, anak muda, anak tua. Itu masih asik dia, Pak. Megang HP-nya sudah bukan begini, Pak, tapi begini. Apa artinya? Sudah nggak peduli sama ibadah, Pak. Artinya lagi apa? Dia tidak dipilih oleh Allah untuk ibadah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pantas kita, Pak, harusnya kita bersyukur sama Allah. Kita dipilih oleh Allah, kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita semua termasuk orang-orang pilihannya Allah. Amin. Tapi kita jangan menyombongkan diri, Pak. Jangan kita merasa, wah aku dipilih oleh Allah, kowe enggak. Jangan. Kon enggak, jangan. Kenapa? Orang yang dipilih sama Allah itu dikasih hidayah sama Allah, dikasih rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dari rumah berangkat ke sini, kalau bukan pilihannya Allah enggak bisa. Ya. Bapak-bapak rahimakumullah, saya katakan kenapa orang yang menemui bulan Ramadan ini luar biasa. Keagungannya luar biasa. Dia mendapat keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Pernah ada salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, si fulan itu enak ya Rasulullah. Fulan bin fulan itu dia mati dalam keadaan jihad fi sabilillah, mati di medan perang, dia masuk surga." Kata Nabi, "Iya, orang yang jihad fi sabilillah, ya, jihad maksudnya dalam arti perang ya. Itu dia mati dan dia akan diterima oleh Allah sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali punya utang, Pak. Nah, ini hati-hati ya. Kecuali punya utang atau tanggungan sama orang lain belum selesai, itu jangan. Jadi kalau bapak-bapak kalau disuruh seruan jihad, wis duwe utang ojo berangkat dhisik, Pak. Ya, lek ana mati-mati ini kan repot. Ya. Nah, ini sahabat ini ada yang mau berangkat perang sama Nabi tanya, "Kamu punya utang enggak?" "Punya ya Rasulullah." "Lunasi dulu utangmu baru berangkat perang." Kenapa? Kalau mati masuk surga, kecuali punya utang. Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, enak si fulan bin fulan itu, dia meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah, dia masuk surga." "Iya, betul." "Lalu bagaimana dengan kami ini ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? "Kamu lebih enak dari dia." "Bagaimana bisa ya Rasulullah?" "Ya, kamu masih bisa sholat, dia sudah nggak bisa sholat. Kamu masih bisa rukuk, kamu bisa sujud kepada Allah, dia yang mati sudah nggak bisa. Satu, kamu masih bisa ngaji,
Bisa tadarus, dia yang mati sudah nggak bisa tadarus. Artinya apa? Nggak bisa memperbanyak amal. Kamu masih bisa sedekah, dia sudah nggak bisa sedekah karena sudah mati. Yang terakhir kata Nabi, kamu masih bisa ketemu bulan Ramadan, dia sudah tidak punya kesempatan untuk ketemu bulan Ramadan. Ini Pak, garis bawah yang terakhir. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah ketemu bulan Ramadan. Ini melebihi orang yang mati dalam keadaan jihad. Man shoma wa aqama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan dengan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, dosanya yang telah lalu dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada Allah dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak peduli seberapa banyaknya. Maka kita syukur Pak, kita masih ketemu Ramadan. Kita rasanya nangis, senang sekali ketemu Ramadan Pak. Gak ada yang lebih bahagia kecuali kita seperti ketemu bulan Ramadan. Ada teman saya Pak di daerah saya, hari Kamis itu masih ketemu saya bulan Oktober kalau nggak salah. Badannya seger, nge-gym Pak. Nah, bapak-bapak sini ada yang nge-gym? Ada ya, nge-gym badannya bagus Pak. Wah seger, saya bilang, "Di, kamu Masya Allah badanmu bagus, kamu nge-gym di mana?" "Oh di sini Ustaz, sini." Ngomong-ngomong ke kantor saya, ngomong-ngomong. Kemudian sholat duhur saya tinggal sholat, dia masih bicara sebentar, saya tinggal sholat. Terus dia pulang itu hari Kamis. Hari Minggu pagi saya dengar dia sudah meninggal. Subhanallah. Minggu pagi saya pas makan minum kopi sama teman saya, ada jenazah Ustaz. Siapa? Ini. Loh, saya kaget. Kemarin Kamis ketemu saya. Jangankan Kamis Ustaz, tadi malam Minggunya, malam Ahad masih rujaan sama temennya Pak. Rujaan sama teman-temannya bikin rujak di rumahnya. Wah rujak enak, ini pedas Pak. Malam Minggu itu Pak, malam Ahad. Ada sebagian temannya pulang, ada yang sebagian masih di situ. Ketika teman-temannya ini pulang, ini langsung jatuh nazak. Nazak itu sakratul maut. Dituntun sama temannya, la ilaha illallah. Jawab Pak dia, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. 2 kali dia menjawab. Kemudian dia meninggal. Umurnya ya masih 2 tahun di bawah saya. Ya kira-kira umur 17 gitu ya kira-kira ya. 2 tahun di bawah saya. Gak ada indikasi sakit Pak. Gak ada indikasi sakit. Badannya seger, Masya Allah sehat. Seger. Ganteng. Masya Allah. Subhanallah. Kamis ketemu saya, Minggu meninggal. Gak tahu umurnya orang Pak. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadah. Tidak ada satupun manusia makhluk Allah yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya besok pagi. Bapak-bapak sekarang duduk di sini, besok pagi bagaimana keadaan kita? Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada satupun manusia yang tahu dia akan mati di bumi Allah sebelah mana. Bapak-bapak hidup di Surabaya, di Gunung Sari. Bapak-bapak tahu nanti kira-kira mati di Surabaya atau di kota lain? Wallahu a'lam. Ada orang Singapura mati di Surabaya. Ada orang Amerika mati di Sidoarjo. Ada orang Surabaya mati di Hong Kong. Enggak mesti orang Surabaya mati di Surabaya, enggak. Artinya apa? Kita enggak tahu Pak, ajal kita nanti di mana, kita enggak tahu. Dan perlu kita ketahui Pak ya, nanti sebagai gambaran kita nanti di dalam kubur itu lebih lama daripada kita di atas kubur. Paham ya? Kita di dalam kubur itu lebih lama daripada kita hidup di dunia ini Pak, di atas kubur. Contoh Pak, sampean kenal Imam Syafi'i? Tahu ya? Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i Pak? Hafal hadis lebih dari 1 juta hadis. Luar kepala, umur 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, hafal Quran. Beliau ini cerdas luar biasa. Beliau meninggal 1200 tahun yang lalu. Imam Syafi'i meninggal 1200 tahun yang lalu. Artinya apa? Beliau sudah masuk ke alam kubur 1200 tahun yang lalu. Sudah berada di dalam alam kubur 1200 tahun yang lalu. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu, Imam Syafi'i umurnya berapa cumaan?
Berapa? Cuman 53 tahun atau 54 tahun. 53 tahun atau 54 tahun hidup, tapi nunggu di alam kubur 1200 tahun sampai sekarang. Mari kita tanyakan Pak pada diri kita. Kita nanti meninggal umur berapa? Nunggu di alam kubur berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Wallahu a'lam. Artinya kita di alam kubur, ya, itu bukan berarti pendem sudah selesai. Enggak Pak, tergantung amalan kita nanti di dalam kubur Pak. Kalau kita baik, sholat kita rajin, sedekah kita Masya Allah bagus, puasa kita bagus, amaliyah kita kepada tetangga, amaliyah kita kepada orang lain baik, fa insyaallah tubuh kubur kita nanti akan kubur yang terang, kubur kita akan menjadi kubur yang luas, yang lapang. Tapi naudzubillah, kalau amaliyah kita jelek, nantang sama Allah nggak mau sholat. Ada Pak orang yang nantang Pak sama Allah nggak mau sholat, seakan-akan aku nggak sholat tapi apa? Ada yang begitu Pak. Ya, nah nanti wallahu a'lam di alam kubur nanti seperti apa. Ada satu cerita Pak, ini cerita menarik teman saya di Jogja Pak. Tapi dia meninggal ketika saya sudah pindah Surabaya. Saya kok lama nggak ketemu teman saya ini. Nah akhirnya saya tanya sama temennya, ternyata dia sudah meninggal. Oh sudah meninggal Ustadz, dia bilang gitu. Loh kapan? Sekitar berapa tahun yang lalu. Umurnya di bawah saya sekitar 4 tahunan. Dia satu kampung sama saya, ya, sekolahnya sekolah Islam, SMP-nya negeri, SMA-nya sekolah Islam. Ya. Bapaknya Nasrani, ibunya Islam, tapi ya Islam KTP. Ini saya omongkan apa adanya ya. Ibunya Islam KTP, ibunya yang tetangga saya. Ibunya sama bapaknya cerai, kemudian ibunya meninggal duluan. Nah, akhirnya dia diambil sama bapaknya. Bapaknya Nasrani Pak. Akhirnya dia keluar dari Islam ikut Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Kebetulan bapaknya orang kaya, punya stand di pasar itu banyak Pak. Akhirnya karena sama ibunya ini punya anak satu orang ini saja, udah kamu tak kasih itu stand itu buat kamu. Wah seneng dia, tapi dia Nasrani. Akhirnya dia kawin sama seorang wanita. Ternyata wanita itu kalau nggak salah Tionghoa itu agamanya Konghucu. Akhirnya masuk Konghucu. Sudah Islam keluar dari Nasrani keluar dari Konghucu. Sama temennya, nah kebetulan teman saya dinasehati, kamu ini mbok iling akhirat. Orang ini nggak cuma hidup di dunia, mbok iling akhirat. Jawabannya dia apa Pak? Aku nggak butuh akhirat, yang penting dunia itu loh. Bayangkan Pak. Saya nggak butuh akhirat, yang penting dunia ini katanya. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Saya diceritani itu merinding saya Pak. Loh jawabannya seperti itu. Iya Ustaz, ngomongnya begitu sama saya. Subhanallah Pak. Akhirnya sakit, paru-paru sakit, terus punya anak satu, kemudian dia mati. Kalau Konghucu matinya gimana? Diapaan? Dibakar Pak. Dibakar Pak. Di Jogja itu ada krematorium. Nah, Pak Bambang tahu ya, daerah Badran itu Pak ya. Ada krematorium, dibakar di situ. Yang bakar temennya kakak saya. Jadi dibakar itu lama, itu kalau sudah selesai 1-2 jam gitu dibuka sudah jadi abu semua Pak. Sudah jadi abu, dikumpulin, dimasukkan ke dalam toples ya. Dalam toples kasihkan keluarganya. Ternyata ketika dikumpulkan kepalanya belum hancur Pak. Jadi kepalanya masih rotok-rotok utuh gitu. Nah, kakak saya tanya sama temennya itu temennya kakak saya yang tugasnya bakar itu. Terus kamu apain? Ah, gampang, saya ambilkan palu, brek, selesai. Perhatikan Pak, akhir hidupnya seperti itu. Akhir hidupnya seperti itu Pak. Saya diceritai teman saya itu, saya rasanya nggak kuat Pak. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Maka Nabi mengajarkan kepada kita suatu doa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana waj'alil jannata hiya darana wa qararana wala tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin.
Saya artikan singkat saja ya. Ya Allah, jangan kamu jadikan dunia ini tujuan utamaku. Jadi kalau kita apa-apa tujuannya cuma dunia, tujuannya cuma duit, tujuannya cuma pangkat jabatan, tujuannya cuma cewek, tujuannya cuma urusan dunia saja. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita nggak punya orientasi akhirat, Pak, nanti naudzubillah mati kita ini yang ngenes nanti, Pak. Maka mulai sekarang, Pak, doa-doa seperti ini diamalkan. Minta kepada Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, istri kita, suami, anak kita, keturunan kita semua termasuk orang-orang ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.